Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Fasilitasi sedemikian rupa. Tapi kalau belum sudah ngomong butuh keajaiban. Terus masalah buat kau. Berhasil pun masih kau kritik ya. Jadi karena udah naturalisasi harus bisa bersaing menurutmu? Iya, harus bisa lolos 1-2 menurutmu. Nggak boleh menatap round 3 dan 4 gitu. Karena udah punya naturalisasi, iya kan? Udah difasilitasi. Aku kasih satu tantangan buatmu ya Bung ya. Berani nggak kau mengkritik Pak Erick Thohir sekali aja, coba Pak Erick Thohir. Kenapa? Yang ngasih fasilitas itu siapa? Pak Erick Thohir ya kan? Betul. Kemarin waktu lawan Vietnam, pesawat jet pribadi itu loh dari Jakarta ke Hanoi Vietnam. Itu siapa yang mengusahakan? Pak Erick Thohir, ya kan? Terus juga sama waktu yang di Piala Asia setelah kalah di perebutan tempat ketiga kan langsung ke Prancis tuh. Siapa yang fasilitasi? Pak Erick Thohir. Ya kan, koper pribadi, ya kan, sampai jemput Nathan ke Belanda supaya bisa main di Piala Asia. Siapa? Pak Erick Thohir, ya kan. Terus ini juga Martin Paes lagi diusahakan. Siapa? Pak Erick Thohir. Naturalisasi, siapa yang mau usaha Pak Erick Thohir? Coba sekali-sekali, berani nggak kau Bung kritik Pak Erick Thohir gitu loh. Kenapa betul. Seperti Berani ini, tidak? Pak Erick Thohir. Sintayong terlebih gini, langsung spesifik ke Pak Erick Thohir. Jangan Sintayongnya kau kritik, berani nggak? Aku tunggu gitu loh. Aku tunggu karena semua yang kau bilang itu sebenarnya kan itu Pak Erick Thohir yang kasih. Kenapa nggak aku kritik muaranya langsung? Berani nggak? Coba kritik gitu loh. Itu ya. Jadi dukung aja lah kalau menurutku ya. Dukung aja timnas Indonesia ini lagi bersaing di round 3 loh. Ngapain mau dikritik-kritik gitu loh. Dukung aja. Tapi saya yakin sih dia tidak berani kritik Pak Erick Thohir gitu. Ini sebenarnya hanya masalah kata-katanya Sintayong yang kayak Sintayong bilang ini butuh keajaiban untuk Indonesia lolos Piala Dunia. Ya tapi itu digoreng lagi, dikritik lagi sama Towel. Akhirnya jadilah seperti ini. Ini bukan GBK guys. Ini dia stadion buat ngerjain balik timnas Cina. Mau tau apa? Sebelum gue lanjut, bantu gue dulu hilangin tanda tambah sebelah. Dipencet, di follow ke gue. Sikat. Wih, keren stadionnya nih. Ini stadion di mana sih? Itu 30 jam guys. Melelahkan. Makanya Pak Erick dengan sedikit bercanda dia bilang, kalau kita dikerjain, kita kerjain balik. Nah jadinya banyak banget netizen yang ngusulin untuk timnas main di Stadion Papua Bangkit di Papua guys. Ini dia stadionnya dan kapasitasnya sekitar 40.000 penonton. Nah, boleh itu. Banyak. Tapi apakah menjadi kenyataan? Kita tunggu aja. Ya, semoga mereka tidak kerjain kita di Cina. Kalau mereka kerjain kita di Cina, kita kerjain balik mereka di sini. Mau apa juga dorang, iya toh? Saya menatap babak 4, ya sebetulnya kan dia mengingkari ucapannya sendiri. Mana ada STY mengingkari ucapannya sendiri ya. Kau ngalor ngidul kau ya. STY bilang naturalisasi untuk bersaing di level Asia. Udah bersaing belum di level Asia? Udah kan? Atau nggak kau tengok pakai matamu? Nggak kau pikirkan pakai kepalamu? Piala Asia U23 tuh sampai semifinal. Bersaing nggak di Asia? Bersaing. Piala Asia Senior lolos sampai 16 besar. Itu tanpa Tom Haye, tanpa Verdong loh. Udah bersaing belum di Asia? Udah bersaing. Iya kan? Gimana matamu Towel kan begitu? Piala Asia 2027 langsung otomatis. Udah bersaing belum? Udah bersaing. Ini nanti masuk round 3 satu-satunya loh negara Asia Tenggara yang lolos ke round 3. Udah bersaing belum? Udah bersaing. Itu pun tidak diakui. Kalau maksudmu itu menatap round 4 itu mengingkari ucapannya sendiri, berarti maksudmu langsung 1-2. Itu artinya bukan level Asia, level dunia, kan lolos Piala Dunia. Jadi jangan asal ngomong ya. Sintayong tak pernah mengingkari ucapannya sendiri. Ku kasih tahu samamu siapa yang mengingkari ucapannya sendiri. Indra Sapri pertama kali ketemu Vietnam Park Hang-seo, dia kalah tuh 1-0 di kualifikasi Piala Asia. Terus dia bilang kita jumpa nanti di SEA Games. Ternyata satu grup 2019 ya kan. Apa yang terjadi? Kalah. Pertandingan pertama kalah 2-1. Ngomong lagi tuh
Kita jumpa di final katanya gitu, ya kan? Apa yang terjadi ketika jumpa di final? Dibantai 3-0. Jadi apa artinya ya? Indra Sapri mengingkari ucapannya sendiri. Itu pun tidak dikomen dia. 2013 ya. Tidak dikritik sama Towel kan? 2014 dia bilang kita udah level Asia. Ya, lolos level Asia lewat kemenangan atas Korea di kolam GBK. Apa yang terjadi? Terbantai lawan Uzbek, lawan UEA. Mantap. Pertanyaannya kenapa Towel tidak mau kritik itu? Kenapa hanya STY yang menjadi objek kritikannya dia? Iya toh. Nah, yang katanya level Asia itu yang mengingkari ucapannya sendiri. Terus Bima Sakti 2022 juara AFF kan? Piala yang engkau dambakan, apa yang terjadi? Yang ngomong tuh, nanti kualifikasi Piala Asia kita sapu bersih katanya gitu. Ya kan? Lawannya di grupnya itu ada Palestina, ada Malaysia. Apa yang terjadi? Mainnya itu di Indonesia loh. Indonesia tuan rumah. Malah timnas Indonesia yang disapu sama Malaysia 5-1. Itu yang mengingkari ucapannya sendiri. Jadi kau jangan asal ngomong ya, jangan asal ngalur ngidul ya. Berbicaralah pakai data yang sehat, berpikirlah pakai akal yang sehat ya. Sepertinya Towel ini dia punya kebencian dengan Coach STY ini sudah terlalu berlebihan ini. Mari kita baca komen dulu. Kena kasih paham Lord di Mateo. Iya, harus kasih paham sama dia tuh. Jangan kasih tinggal sama dia, harus dikasih paham supaya dia paham gitu. Padahal dia sebenarnya nih pandit sepak bola yang bukan abal-abal sebenarnya ini. Nah kan benar, akhirnya timnas Indonesia merekrut pelatih striker. Sinteyong merekrut pelatih striker. Nanti ini ada yang komen nanti ada yang bilang kenapa harus dari Korea? Apakah di negara sendiri kurang pelatih striker? Pasti ada yang bilang begitu nanti. Korea yang gua juga nggak tahu namanya siapa. Yang jelas ini akan sangat penting karena problem utama dari timnas kita itu salah satunya adalah di lini depan, finishing. Ya betul, kita kurang di finishing striker ini. Pelatih striker ya, dan semoga dengan kedatangan pelatih striker ini, asistennya STY ini bisa membuat finishing dari timnas kita jauh lebih baik dan bisa membuat produktivitas gol kita meningkat. Produktivitas striker kita yang masih muda juga itu bisa meningkat dan tajam seperti yang kita harapkan bersama-sama. Oke, jadi inilah. Ya, semoga striker kita semakin tajam. Nah, kalau misalnya kita tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan, nanti kan jadi kritikan lagi dari netizen. Saya tidak sudi jadi asisten Sintayong. PSSI melecehkan saya sebagai pelatih lokal hanya dijadikan asisten. Wih, ngeri sekali. Siapakah dia? Fahri Husaini katakan tak sudi jadi asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia. Fahri Husaini telah menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi asisten Sintayong untuk jajaran pelatih Timnas Indonesia. Saya sudah mengatakan tidak mau menjadi asisten pelatih. Jawaban saya sudah final. Ucapnya kepada Ya mungkin dia merasa dia setara lah dengan STY gitu. Kenapa dia yang harus jadi asisten gitu? Harusnya kan dia yang jadi pelatih. Mungkin dia berpikir begitu. pada Direktur Teknik PSSI tersebut. Untuk apa petinggi PSSI menemui saya lagi? Sudahlah, mereka sudah temukan pelatih yang cocok. Tinggal cari asisten pelatih lain saja. Kata Fahri menambahkan, pelatih 54 tahun itu berpendapat ada sejumlah alasan yang membuat menolak pinangan PSSI menjadi asisten pelatih Sintayong. Fahri menyebut PSSI melalui Danur Windo gagal memberikan alasan yang memuaskan terkait penunjukan Fahri sebagai asisten Sintayong. Padahal sebenarnya itu ada satu podcast dengan Pak siapa itu Helmi Yahya itu kalau tidak salah. Itu dia bilang yang dipilih pertama kali sama Coach STY itu sebenarnya bukan Nova Haryanto tetapi Fahri Husaini gitu. Yang mau ditunjuk, yang dipakai sama STY untuk jadi asisten pelatih. Tapi serupanya Coach Fahri Husaini tidak mau gitu. Mungkin Coach Fahri beranggapan bahwa dia levelnya itu sudah setara dengan Coach STY. Kenapa dia harus jadi asisten gitu? Harusnya kan dia jadi pelatih kepala. Jadi dia tidak mau untuk jadi jadi asisten pelatihnya STY. Kita baca komen dulu lah. Sekarang dia melatih klub apa? Klub yang dilatihnya gimana kabarnya? Semoga tidak terdegradasi. Padahal jadi asisten enak, dapat ilmu, dapat uang. Iya betul, sebenarnya lebih berkelas lagi nanti kalau sudah jadi pelatih kepala. Ini pelatih yang bisa dititipin pemain itu bukan ya? Ya semoga bukan dia, semoga bukan Coach Fahri. Mungkin ada pelatih lain lah. Timnas Indonesia mendatangkan pelatih baru, pelatih striker. Menurut media Korea Selatan,
Pelatih ini didatangkan dari Suwon, adalah pelatih kepala. Pelatih ini berusia 41 tahun, yaitu Yong Ki-hun. Pada masanya saat bermain bola, pelatih ini mantan striker yang haus gol di Korea Selatan. Jadi memang kita nih sangat-sangat membutuhkan sosok striker yang haus gol di lini depan timnas Indonesia. Makanya bisa saja ini jadi keputusan tepat untuk PSSI dan pasti saja sudah direkomendasikan oleh Sintayong. Jika memang benar, semoga saja pelatih ini memberikan dampak yang positif dan terutama untuk lini depan kita untuk kualifikasi Piala Dunia nantinya. Jadi, ya semoga bisa dapatkan, kita Indonesia bisa dapatkan apa namanya, yang positif lah dengan mendatangkan pelatih striker baru ini. Semoga striker kita ini semakin ya tajam lagi, semakin haus gol lagi. Thailand protes minta timnas Indonesia dikeluarkan dari ASEAN karena dalam sekejap timnas Indonesia berubah rasa Eropa. Thailand takut dengan kita, takutnya mereka itu jadi bulan-bulanannya timnas Indonesia gitu. Timnas Indonesia bakal bertanding melawan timnas pusat, yaitu timnas Belanda. Yap, kalian gak salah dengar, berita itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Ini mantap ini mantap ini. Berjumpa dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijs. Dalam pertemuan itu, Pak Erick bilang terkait rencana untuk berkolaborasi antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, yaitu KNVB. Nah, rencananya PSSI dan KNVB bakal menggodok rencana pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dengan timnas Belanda. Nah, ini yang akan kita tunggu-tunggu nih, ditunggu ini, dinanti ini, supaya kita bisa lihat ini timnas pusat lawan timnas cabang ini siapa lebih jago nih sih. Nah, sebenarnya pertandingan seperti ini penting supaya bisa mengangkat mental, pengalaman juga pemain-pemain timnas. Iya kan? Kita baca komen dulu. Mau dipulangin apa pulangin sendiri nih Netherlands. Weh, jangan gitu. Mereka nih kita punya timnas pusat ini, kita timnas cabang. Jadi jangan main-main, bro. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia buat persepak bolaan kita. Jadi memang ya ada 1-2 duri yang sebenarnya mengganggu persepak bolaan kita. Ya kalian tahu sendirilah siapa orang itu, siapa mereka yang selalu mengkritik coach STY. Jadi mereka ini seolah-olah tidak senang dengan STY. Bukan seolah-olah, memang mereka tidak suka dengan STY. Makanya mereka selalu mengkritik yang sebenarnya hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan, mereka besar-besarkan. Ya itulah mereka duri yang ya tidak seberapa lah, 1% lah dari 100% masyarakat Indonesia yang mendukung coach STY dan Erick Thohir. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.